5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk dan bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial di Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles mulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut ini beberapa kebijakan Raffles dibuat selama menjalankan tugasnya. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnold berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Tiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingent penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rente. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sesuai dengan uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pembagian tanah. Berikut ini faktor kegagalan sistem pajak tanah. Pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak sebagai pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Pertama, di Pulau Jawa dibagi menjadi 6 karesidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda
dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk fungsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1902. Tujuan VOC di Indonesia antara lain: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Namun, memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor-faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain: 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain: 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1908, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Welles. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels setelah menjadi Gubernur Jenderal adalah: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih dari 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau RODI. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain: mengadakan penyerangan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil bumi kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan tentang pemerintahan kolonial di Indonesia. Selanjutnya, mari kita belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda dari panas antara lain: membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari antara lain: air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya, pada proses pembuatan agar-agar. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang sangat panas. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari antara lain: es batu mencair saat dibiarkan di ruang terbuka. Selanjutnya, ketika memanaskan mentega. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari antara lain: air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Menjemur pakaian basah. Pakaian akan menjadi kering
karena air dalam pakaian akan berubah menjadi uap air karena terkena panas matahari. Anak-anak sekalian, untuk perubahan wujud mengembun, menyublim, dan mengkristal akan kita pelajari pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, cobalah nyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Lalu, apakah lagu wajib itu? Lagu wajib adalah lagu yang diwajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air dan menghargai jasa pahlawan dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berumah ime. 3. Lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1, dan pembelajaran yang kedua. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat memberikan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.